Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan solehah yang selalu Ibu Nurul banggakan? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita akan belajar Al-Quran dan Hadis, pelajaran yang kedua, lanjutan minggu kemarin, yaitu sekarang poin C, keutamaan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Oke, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita yang sedang menuntut ilmu, dan semoga kita juga bisa mengamalkannya ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahman. Amin. Kalian di rumah dibuka ya buku paketnya, perhatikan dan dengarkan apa yang Bu Nurul jelaskan. Poin C, keutamaan surah An-Nas dan surah Al-Falaq, yaitu yang pertama sebagai perlindungan. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq dinamakan Al-Mu'awwizatain, yaitu permohonan perlindungan. Jadi kedua surah ini disebutnya dengan Al-Mu'awwizatain, yaitu surah sebagai permohon perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Qul a'udzu birabbil falaq" dan "Qul a'udzu birabbin nas." Kedua surah ini hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi ketika beliau menanyakan kepada Ibnu Abbas, "Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung?" Lalu Rasul menjawab, "Bacalah kedua surah ini, yaitu Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq." Surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Bahwasanya kedua surah ini adalah surah yang mengandung isti'adzah, permohon perlindungan dari segala kejahatan makhluk, baik itu jin, setan, bahkan kejahatan manusia sekalipun. Jadi kita bermohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari segala kejahatan makhluk, apapun itu jenisnya. Selanjutnya yaitu keutamaan surah An-Nas dan surah Al-Falaq sebagai penyembuh. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq juga berfungsi sebagai penyembuh. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah, yaitu istrinya, bahwa Rasulullah apabila sakit, beliau membaca untuk dirinya sendiri Al-Mu'awwizatain dan meniupkannya pada tubuhnya. Jika sakit itu menyulitkan dirinya, yaitu menyulitkan Rasulullah, maka aku yang membacakannya untuk beliau dan kuusapkan ke badannya berharap keberkahan firman Allah itu. Jadi Rasulullah ketika beliau sedang sakit, beliau membaca kedua surah ini lalu meniupkannya kepada seluruh tubuhnya, berharap dari keberkahan firman Allah, dari keberkahan ayat Allah ini, Allah angkat penyakitnya dari tubuh beliau. Tetap yang menyembuhkan penyakit ini adalah Allah. Membaca surah ini adalah bentuk ikhtiar, bentuk usaha kita. Semoga Allah sembuhkan dari segala penyakit. Yang ketiga yaitu sebagai zikir pagi dan petang. Hal ini didasarkan pada hadis dari Abdullah bin Khubayb yang menyatakan, "Suatu ketika kami keluar pada malam yang hujan, deras dan gelap. Kami mendatangi Rasulullah dan meminta beliau untuk sholat bersama kami. Ketika saya, yaitu Abdullah bin Khubayb, menemui Rasulullah, beliau menyuruh saya untuk membaca, namun saya tidak membaca apapun. Beliau pun menyuruh lagi, bacalah. Saya tetap tidak membaca apa-apa, sampai akhirnya beliau menyuruh saya untuk yang ketiga kalinya. Lalu saya bertanya, apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bacalah Qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwizatain, surah An-Nas dan surah Al-Falaq pada waktu pagi dan petang atau malam sebanyak 3 kali. Sesungguhnya membaca itu sudah cukup untukmu segala sesuatu." Inti atau maksud dari percakapan ini atau hadis ini adalah
bahwa surah Al-Mu'awwizatain yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq adalah berisi meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan setiap makhluknya, dari kejahatan di waktu malam, kejelekan dari tukang sihir, dari kejelekan orang yang hasud, dan dari kejelekan was-wasnya setan. Hadis ini juga menjelaskan bahwa menunjukkan keutamaannya dari ketiga surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Hadis ini juga menjelaskan bahwa disunahkannya untuk membaca surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas ini pada waktu subuh atau pagi dan waktu petang atau malam sebanyak 3 kali. Maksud dari hadis sudah cukup untukmu segala sesuatu adalah menjagamu dari segala keburukan. Jadi berharap dengan zikirnya 3 surah ini kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan dan kejelekan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sampai sini penjelasan dari Bu Nurul. Semoga apa yang Bu Nurul jelaskan bisa kalian pahami dan kita juga bisa mengamalkannya. Surah-surah ini ya, surah Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu zikir pada waktu pagi dan malam sebanyak 3 kali untuk memohon perlindungan kepada Allah dan menjauhkannya dari segala macam keburukan dan kejahatan. Tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal poin A halaman 28, kerjakan langsung di buku paket, lalu fotokan kirim ke WhatsApp Bu Nurul. Oke, bisa ya. Kalian di rumah jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa semoga Allah segera hilangkan virus ini dari muka bumi dan semoga kita juga bisa belajar seperti biasanya di sekolah dan bisa menjalankan aktivitas seperti normalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.